Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juda, NIM 1022000026. Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Baik, langsung saja tugas yang pertama, yaitu sumber hukum adat. Sumber hukum adat ialah terdiri dari adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat, kebudayaan tradisional rakyat, urgen atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, pepatah adat, jurisprudensi adat, dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu. Poin yang ke-A, yaitu sumber tidak tertulis. Sumber tidak tertulis ialah merupakan norma atau peraturan tidak tertulis yang sudah dipakai oleh warga dalam kehidupan tiap hari. Hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undang. Hukum tidak tertulis, hukum yang hidup atau berjalan serta berkembang dalam kehidupan warga adat ataupun dalam aplikasi ketatanegaraan atau konversi. Poin yang ke-B yaitu sumber tertulis. Sumber tertulis ialah merupakan ketentuan dalam wujud tertulis yang terbuat oleh lembaga yang berwenang, semacam peraturan perundang-undang. Peraturan perundang-undang nasional ialah peraturan tertulis yang sudah terbuat oleh lembaga yang berwenang. Baik, lanjut dengan tugas yang kedua, yaitu sejarah hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Snoek Hougerentje, seorang ahli sastra timur dari Belanda, pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal dengan istilah adat recht. Profesor Snoek Hougerentje dalam bukunya De Aetrecht atau Aceh pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah De Aetrecht. Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Profesor Mr. Cornelius van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia membuat istilah adat recht dalam bukunya yang berjudul Adatrecht van Nederland India atau Hukum Adat Hindia Belanda pada tahun 1901 sampai 1933. Baik, lanjut dengan poin yang A, hukum adat di Indonesia. Hukum adat di Indonesia ada dua pendapat mengenai asal kata adat ini. Di satu pihak ada yang menyatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sedangkan menurut Prof. Amura, istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta. Karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau
kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya, adat berasal dari dua kata, ah dan dato. Ah berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Snow Khaurje, seorang ahli sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat dikenal adanya Hilaman Hadis Kusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan berkembang oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim ditutur atau dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang suatu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah adat yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Baik, lanjut poin yang C. Hukum adat Melayu. Hukum adat Melayu ialah bangsa Melayu yang datang ke Nusantara telah membawa bersama kebudayaan unik dan tersendiri yang meliputi keseluruhan cara hidup mereka. Kebudayaan ini yang dikenali sebagai adat ditakrifkan sebagai tata cara dan peraturan hidup sehari-hari individu-individu dalam masyarakat yang dapat mewujudkan kerukunan, kesentosaan, serta keharmonisan. Di dalam konteks hidup bermasyarakat, adat juga melingkungi tata cara hidup ataupun ritual yang diamalkan dalam institusi-institusi, perayaan, dan majelis-majelis rasmi. Dalam konteks sejarah bangsa Melayu, amalan adat dan syariah terbukti telah dapat membentuk suatu bangsa yang berakhlak, beradab, halus, luhur, beradat, dan bermarwah. Kesan darinya lahirlah kekuatan, ketinggian, kemuliaan, kebesaran, keunggulan, dan kedaulatan bangsa. Tugas yang ketiga yaitu sistem hukum adat. Sistem hukum adat ialah yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Poin yang ke-A yaitu corak hukum adat di Indonesia, yang yaitu 1. Tradisional. Hukum adat
sudah turun-temurun sejak dahulu kala, dari nenek leluhur sampai anak cucu. Eksistensinya tetap dipertahankan. 2. Keagamaan. Hukum adat mengandung kaidah-kaidah, kekuatan gaib, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa Tuhan itu ada. Namun, banyak juga yang percaya bahwasanya yang ada di semesta ini memiliki jiwa. Contoh, animisme, dan setiap kegiatan di bumi diawasi oleh makhluk-makhluk lain. 3. Kebersamaan. Dalam hukum adat, kepentingan individu berada di bawah kepentingan bersama. Kepentingan bersama jauh lebih penting daripada kepentingan individu atau pribadi. 4. Konkret dan visual. Konkret artinya jelas, nyata. Visual artinya tidak tertutup atau kelihatan, jelas, tidak tersembunyi. 5. Terbuka dan sederhana. Terbuka artinya menerima masukannya unsur-unsur asing sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat hukum adat tersebut. Sederhana artinya bersahaja, tidak bertele-tele, mudah dalam administrasinya, dan saling percaya. 6. Tidak dikodifikasi. Hukum adat tidak dibukakan atau tidak dibuat jadi satu buku. Tidak tertulis seperti layaknya kitab undang-undang. Misalnya KUHP. Hal ini membuat hukum adat mudah diubah. Namun ada yang tertulis, tetapi tidak mengikat semua kalangan, hanya untuk orang tertentu saja. 7. Dapat berubah dan menyesuaikan diri hukum adat dan juga dapat disesuaikan dengan kesesuaian. 8. Musyawarah dan mufakat. Dalam hukum adat, hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa konflik. Sangat jarang ada kasus yang sampai ke meja pengadilan. Hal ini pula yang menjadi ciri khas kita bangsa Indonesia. Murah berteman, murah senyum, dan suka berdamai. Lanjut poin yang C, yaitu corak hukum adat Melayu. Corak hukum adat Melayu ialah terdiri manusia terikat pada kemasyarakatan, tidak bebas dari segala perbuatannya. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Hak subjektif berfungsi sosial. Kepentingan bersama lebih diutamakan. Bersifat gotong royong, sopan santun, dan sabar. Sangat baik, saling menghormati, saling hormat dan menghormati. Tugas yang keempat yaitu persekutuan hukum adat. Pengertian persekutuan hukum adat menurut Suerjo, persekutuan hukum adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan maupun imaterial. Menurut Terhar, masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan
sendiri, baik berwujud maupun tidak terwujud. Lanjut, Persekutuan Hukum Adat Melayu. Persekutuan Hukum Adat Melayu dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Persekutuan kekerabatan. Persekutuan kekerabatan yaitu bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah genealogis berdasarkan keturunan melalui garis ayah, iptrilineal atau melalui garis ibu, iptrilineal atau juga melalui garis kedua orang tua. 2. Persekutuan ketetanggaan. Persekutuan ketetanggaan mengandung arti hubungan berseberangan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena mendiami satu kesatuan tempat kediaman di penduduk atau di desa. 3. Yaitu persekutuan keorganisasian. Persekutuan keorganisasian adalah hubungan keanggotaan dalam suatu organisasi atau perkumpulan di mana para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun dalam satu kesatuan organisasi. Wilayah masyarakat adat. Wilayah masyarakat adat ialah merupakan ruang kehidupan tempat dari kesatuan masyarakat yang terorganisir berdasar norma adat di mana penguasaan, penggunaan dan pengelolaannya dilaksanakan menurut hukum adat. Tanah adat, hutan adat, perairan, tangkapan ikan atau sungai, danau, pesisir, dan laut ada di dalam wilayah adat, di mana peraturannya ditentukan menurut hukum adat. Pada wilayah adat itu hidup hak ulayat. Hak ulayat merupakan penegasan hak yang strategis dalam membangun kehidupan masyarakat hukum adat. Undang-Undang Pokok Agraria menyediakan pasal untuk pendelegasian wewenang agraria dan negara pada masyarakat hukum adat yang sedemikian rupa adat ada dan dapat dibuktikan untuk menguasai wilayah adat. Wilayah adat adalah kunci bagi tegaknya hak dan martabat masyarakat hukum adat. Sebuah koalisi aksi telah terbentuk. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat memastikan perjuangan hak-hak masyarakat adat menyongsong keberhasilan. Kebinekaan adalah keniscayaan. Itulah yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang Bapak berikan. Apabila dalam penjawaban atau menjawab materi ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.